وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jadi ini saya mengucapkan seperti ini bukan karena JRK itu selalu golek kesalahan, enggak, tapi ini adalah keluh kesah dari para wali, dari para jamaah-jamaah terhadap bagaimana regulasi, bagaimana penugasan mubalighat, terutama mubalighat yang ada di dalam jokam. Coba kita angen-angen. Sudah anak perempuan, jauh dari orang tua, ya, jauh dari orang tua yang tidak bisa menjamin keamanannya, kita nggak bisa. Sedangkan anak perempuan soalnya dipingit di rumah, ya, dipingit atas pengawasan orang tuanya. Walaupun tak lain ada tujuan terselubung katanya untuk memperlancar pernikahan. Sebenarnya ini untuk memperlancar pernikahan atau untuk menyebar ilmu? Kan bingung nih. Sebenarnya penyebaran mubalighat ini untuk memperlancar pernikahan atau untuk menyebarkan ilmu. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan di siang hari ini kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, saya sedang di Masjid Ar-Ridha yang sebelahnya adalah di gedung Himmah Aliyah. Ini dijebol karena memang ini kemarin ada jendelanya, jendela kaca, kemudian dijebol karena di sebelah sana mau dikasih granit di dindingnya, full granit, kemudian bawah juga full granit karena untuk kelas, untuk kolas, sehingga kemarin oleh para tukang-tukangnya ini sebenarnya kaca, kemudian dijebol, dilepas, diganti dengan tembok yang karena sebelah sana akan di granit full, sehingga mungkin jenengan kok belakangnya kok kerampikan tapi kok gini kok ada batanya, karena memang belum sempat dihaluskan atau belum sempat ditutup dengan rapat. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan siang hari ini kita akan melihat fenomena-fenomena saudaraku semua. Ternyata saya mendengar beberapa curhatan, beberapa keluhan dari para orang tua jamaah Jokam yang memondokkan anaknya, khususnya yaitu mubalighat. Mubalighat itu apa? Mubalighat itu adalah seorang wanita yang ditugaskan untuk meluncur di berbagai wilayah daerah untuk mengajarkan TPA atau cabai rawit dalam bahasa mereka. Akhir-akhir ini cukup membludak dan jumlah wanita cukup banyak sekali. Yang dikeluhkan adalah bagaimana regulasi, bagaimana cara meluluskan generasi, meluluskan para mubalighat itu sehingga tidak terserap sebagaimana mestinya banyak mubalighat yang tidak mendapatkan tugasan. Jadi di dalam Islam Jamaah Jokam 354 itu ada namanya mengirimkan mubaligh dan mubalighat. Mubaligh adalah seorang laki-laki, mubalighat seorang perempuan yang mana ditugaskan kalau di Jawa minimal 1 tahun, kalau di luar Jawa kalau nggak salah 1,5 tahun sampai 2 tahun insyaallah. Dan itu perempuan, laki-laki perempuan sama. Peminat paling banyak adalah laki-laki. Peminat paling banyak adalah laki-laki di berbagai daerah.
Karena laki-laki dianggap bisa merantasi, iso adzan, bisa mengimami, bisa ngajar, bisa neropos sana kemari. Dan perempuan kebanyakan adalah jarang sekali. Sehingga yang terjadi regulasi atau penugasan yang ada di dalam Jokam ini, banyak perempuan-perempuan yang kasihan yang tidak mendapatkan tugasan. Sebenarnya hal ini sudah lama. Semenjak saya mengurusi mubalik dulu sudah mulai banyak menumpuk mubalighot yang tidak bisa tugas. Sampai saya waktu itu kalau hari Minggu daerahan ada yang datang mubalighot membawa ijazahnya, Pak saya mau tugas di daerah jenengan dan sebagainya. Sedangkan kita tidak membutuhkan saat itu. Kadang kasihan lah, kadang kita kasihan kadang-kadang. Namun kenyataannya seperti itu. Di samping jumlah perempuan yang cukup banyak, juga peminatnya masjid-masjid Jokam juga tidak banyak meminati para mubalighot. Yang banyak adalah para mubaligh-mubalignya. Kenapa kita kritisi? Yang pertama adalah bagaimana seseorang wanita yang tugas ke sana kemari yang belum sampai kepada dharuri. Dulu pernah dikritisi oleh Bapak Mauludin Akhyar saat beliau keluar dari Jokam awal-awal mengkritisi tentang penugasan mubalighot. Benar sekali bahwasanya penugasan mubalighot tersebut kalau kita lihat secara hukum syar'i belum sampai pada tingkat dharuri. Artinya yang laki-laki cukup banyak, dai-dai laki-lakinya cukup banyak kalau memang dibutuhkan, dan kenyataannya memang seperti itu. Tapi perempuan banyak ditugaskan tanpa mahram, tanpa muhrim, ya otomatis mau tugas kok kalau muhrimnya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Sehingga ya sendirian, dan sendirian itu akan rawan tentang apa? Ya rawan tentang pelanggar syariat, karena syariat pelarang perempuan perjalanan jauh, perjalanan sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di luar rumahnya. Hal ini belum sampai kepada masuk darurat. Artinya sampai kebutuhan darurat belum, karena laki-laki masih banyak. Yang kedua adalah, yang kita kritisi adalah kasihan sebenarnya ketika penugasan karena banyaknya menumpuk yang ada di dalam pondok-pondok Jokam, sehingga yang terjadi adalah nun sewu mohon maaf, diambil menjadi tugasan-tugasan pribadi personal. Apa personal? Maksudnya adalah diambil oleh orang-orang aghnia yang merasa sudah kaya, mengambil mubalighot ini, ditugaskan di dalam rumahnya, kemudian dengan mukafaah atau ukhra dalam bahasa mereka yang sangat murah. Kalau dulu mungkin 500 sampai 600 lah. Kalau sekarang saya nggak kurang tahu, mungkin ya di angka 600 lah. Dalam 1 bulan dia diperlakukan persis seperti pembantu, itu aja. Memasak, mencuci, ngomong anak dan sebagainya, dan itu sudah banyak. Insya Allah sudah banyak pengalaman yang penyimak ribat akli salim ini. Bahasanya dari tugasan pribadi. Biasanya tugas untuk ngajar TPA, ya ini untuk ngajar anaknya sendiri. Dan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Misalnya pribadinya ya misalnya untuk ya bisa mencuci piring, bisa masak dan sebagainya, ngepal dan sebagainya, ya diperlakukan seperti pembantu murah, pembantu atau IRT, pembantu rumah tangga lah bahasanya, pembantu rumah tangga, tapi dengan mukafaah, dengan gaji yang cukup murah, standar mubalighot. Dan itu banyak terjadi di kalangan kepengurusan, baik pengurus pusat maupun pengurus daerah. Itu sudah tidak dipungkiri lagi, ya. Selain penugasannya sudah sesuai dengan syariat, yang kedua adalah eksploitasi kemampuan atau dianggaplah sebagai pembantu rumah tangga yang nilainya cukup murah. Di saat mereka sana-sana mungkin secara sesuai dengan standar gaji di daerah tersebut, namun karena standarnya keimaman itu hanya sekian, di bawah 1 juta, insya Allah di bawah 1 juta itu perempuan, angka 500 sampai 600, maksimal mungkin 700, kan murah banget. Sekelas orang kaya
Murah banget. Dan yang pastinya anak-anak muda semua. Artinya anak-anak muda itu perawan-perawan, mayoritas 99% adalah orang-orang yang masih lajang. Maka ini juga perlu kita kritisi. Perlu kita membuka akal sehat, membuka akal waras para wali-wali santri, para jamaah-jamaah yang punya anak perempuan yang menyimak ribat aklis salim. Menyimak ribat aklis salim. Pikirkan anak Anda kalau Anda mau dipondokkan. Di dalam jokam apalagi jelas-jelas jokam adalah ajarannya hanya untuk doktrin menguat golongannya saja. Ya, seperti itu ya. Jadi kasihan, dan silakan omongan saya ini nanti dibuktikan. Artinya saya tidak omong kosong. Anda bisa membuktikan di kalangan-kalangan pengurus pusat maupun pengurus-pengurus daerah yang mungkin ada mubalighatnya, yang mungkin ada seorang yang berstatus mubalighat namun perlakuannya seperti pembantu rumah tangga. Yang diuntungkan tetap yang tuan rumah. Karena murah. Mukafaannya 600.000 dan sebagainya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kami tidak merasa benci, cuman saya hanya mendengar ya. Saya hanya mendengar. Jadi saya juga kebetulan saudara-saudara masih ada yang masih jokam itu mendengar kasihan anaknya sudah mondok beberapa tahun ternyata tidak dapat tugasan. Sekali dapat tugasan diambil sebagai mubalighat pribadi bahasa. Kan kasihan sekali itu. Ada mondok ternyata pengen tugas ke sana kemari. Nah, ternyata setelah lulus, setelah menjadi mubalighat, predikat mubalighat, dia tidak mendapatkan penugasan. Ini karena memang selain banyaknya jumlahnya wanita, juga minat dari masing-masing jamaah atau masing-masing kelompok daerah juga tidak meminati perempuan sebenarnya. Bahasanya kayak soalan. Terlalu banyak protokoler bahasanya. Ukhronya lebih banyak daripada yang laki-laki. Kalau nggak salah itu selisihnya 100.000. Selisihnya 100.000. Kalau misalnya laki-laki 500, perempuannya 600, kurang lebih seperti itu. Terlalu banyak protokolernya, prokesnya terlalu banyak. Harus ini dan itu. Kalau laki-laki enak tinggal tidur di masjid, makan tinggal dikirim. Kalau perempuan nggak bisa, harus ini dan itu dan sebagainya. Namun sekali ada yang bisa menugaskan, ternyata diambil oleh orang-orang pribadi jamaah, yang mana pribadi jamaah tersebut tak lain akan memperlakukan mubalighat ini, memperlakukan anak ini sebagaimana pembantu rumah tangga. Maka saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizakumullah taala, terutama saya tujukan kepada para penyimak ribat aklis salim. Silakan Anda berangan-angan, benar enggak? Cek aja, checklist aja sekitarnya Anda. Cek Anda kalau Anda di lingkup orang-orang pusat, mesti ada itu. Cek aja para agniya yang mempunyai mubalighat pribadinya. Maka tak lebih mereka akan diperlakukan seperti pembantunya. Ya. Jadi ini saya mengucapkan seperti ini bukan karena JRK itu selalu golek kesalahan, enggak, tapi ini adalah keluh kesah dari para wali, dari para jamaah-jamaah terhadap bagaimana regulasi, bagaimana penugasan mubalighat, terutama mubalighat yang ada di dalam jokam. Coba kita angen-angen. Sudah anak perempuan, jauh dari orang tua, ya, jauh dari orang tua yang tidak bisa menjamin keamanannya, kita nggak bisa. Sedangkan anak perempuan soalnya dipingit di rumah, ya, dipingit atas pengawasan orang tuanya. Walaupun tak lain ada tujuan terselubung katanya untuk memperlancar pernikahan. Sebenarnya ini untuk memperlancar pernikahan atau untuk menyebar ilmu? Kan bingung nih. Sebenarnya penyebaran mubalighat ini untuk memperlancar pernikahan atau untuk menyebarkan ilmu? Ya. Enggak, saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizakumullah taala, saya tidak mengkritisi kok dari segala lini. Iya, dari segala lini ternyata ada beberapa hal yang perlu diluruskan.
Di samping ketika kita mondok, ketika kita para mubaligh saat digembleng di pondok, itu isinya hanya doktrin dan doktrin. Maka ketika tadi pagi saya ngobrol dengan para istri-istri saya, saat membicarakan pondok yang insya Allah kita pakai ini, insya Allah kita buka bulan Juli ini sudah penuh ini santrinya alhamdulillah ada 15, tidak banyak setara SMA. Kita ngobrol saat itu ada sarapan tadi pagi ngobrol sama istri saya. Nah, kalau dalam Jokam itu nggak butuh kompetensi guru yang kompeten, karena satu guru bisa mengampu berapa pelajaran, pegonnya kuwi, bacaannya kuwi, apalagi maknanya kuwi, apalagi cuman makna, cuman orek-orek, anggar penuh sudah ayem di dalam hati. Beda dengan ketika kita membuat pondok ini harus mencari ini faknya di bahasa Arab. Ini bahasa Arab, nanti ada majma' lughah yang insya Allah yang mampu, ini di tafsir, insya Allah kawan yang pernah belajar di Yaman, ini di akidah, ini di adab, insya Allah ada beberapa ustadz yang sudah kita siapkan ya, yang sesuai dengan faknya masing-masing. Ini kitab tafsir dan yang megang adalah kawan-kawan dari ustadz yang pernah ke Yaman. Yang bahasa Arab nanti kawan-kawan dari majma' lughah, yang hafidz Quran nanti yang pegang adalah kawan-kawan ustadzah yang dari sudah bersanad dan sudah mempunyai sanad qiraah dan sebagainya. Untuk akidah ini yang lulusan ini sampai seperti itu. Tapi kalau di Jokam kan tidak, di Jokam itu pokoknya tanggal balik wis kabeh iso lah, kabeh iso nyampe nih. Dan hanya itu, kalau kita pikir-pikir anak-anak kita yang mondok, yang jadi mubaligh hanya diajarkan seperti itu. Lalu sekali lagi setelah lulus kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Dia banyak dieksploitasi dari sisi tenaganya, dari sisi pemikirannya, hanya untuk kepentingan kadang-kadang sampai pribadi atau keluarga pengurus orang-orang kaya. Terutama saya tujukan kepada para mubalighat. Mubalighat adalah orang-orang yang ditugaskan ke berbagai daerah dari jenis kelamin wanita. Oke? Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar وأولئك